Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan wireless dan juga DHCP server. Sebelumnya perkenalkan, saya Cynthia dengan NIM 220509740021 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A dan dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini untuk pertemuan kita pada kali ini, untuk bahan ajarnya sendiri dari web Bapak Agus Prihanto sebagai dosen mata kuliah jaringan komputer. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mengetahui penggunaan jaringan wireless, kemudian mengetahui metode autentikasi keamanan jaringan wireless, kemudian mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu jaringan wireless. Jaringan wireless sendiri, untuk dasar teorinya, wireless merupakan jaringan nirkabel menggunakan gelombang audio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless seperti di bawah ini. Untuk yang pertama, adaptor wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Ini saya zoom agar lebih jelas. Kemudian wireless internet merupakan layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Berdasarkan pengertian wireless, di mana tidak dibutuhkannya kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router. Maka dengan seperti itu, semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika penyimpanan jaringan wireless di satu rumah atau kantor, jaringan harus dilindungi oleh password atau keamanan jaringan untuk melakukan peraturan jaringan wireless. Teknologi seperti web digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. Web digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses dan akses tidak sah ke akses point. Jadi, tidak semua orang bisa menggunakan wireless, hanya sebatas pengguna yang mempunyai password. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu ada sinyal radio atau radio signal, kemudian ada format data atau data format, kemudian ada struktur jaringan atau network struktur. Kemudian saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, 3 komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan juga menangkap gelombang radio, dan antena yaitu alat untuk membantu transmitter dan juga receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan dan juga meningkatkan serta menangkap sinyal dari radio. Yang kemudian yang dilah dari gelombang menjadi bit-bit biner dalam semua peralatan wireless LAN tersebut. Nah, macam-macam jaringan keamanan jaringan wireless itu ada apa aja sih? Yang pertama ada WPA PSK, yaitu Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key.
merupakan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain seperti server. Cara mengkonfigurasinya sendiri juga cukup mudah, cukup sederhana. Untuk yang perlu diketahui bahwa tidak semua akses point dapat mempunyai fasilitas yang sama dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama dalam melibatkan shared key yang dapat dibagikan ke klien. Pada akses point link WDL, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Nah, keadaan ini berbanding terbalik dengan akses point links WRT54J, di mana administrator dapat memilih dua algoritma WPA yang disediakan, yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AES. Setelah shared key didapat, maka klien akan terhubung. Dan akses point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan, kemudian akan dikenal oleh akses point. Prinsip kerja yang digunakan oleh WPA PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan metode shared key. Kemudian yang kedua ada WEP, yaitu Wired Encrypted Privacy atau shared key, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan web enskripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun point akses. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point. Kemudian selanjutnya ada WPA, yaitu Wi-Fi Protected Access. Merupakan suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem sebelumnya, yaitu WEP. Para peneliti menemukan bahwa banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yaitu sebuah komputer pribadi atau PC. Dari sebuah komputer pribadi kemudian dikenal dengan istilah authentication server yang memberikan key yang berada kepada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan nirkabel yang digunakan akses point sebagai media sentral komunikasi seperti dengan jaringan WEP. Metode enskripsi dari WPA ini menggunakan algoritma RJ4. Nah, frekuensi WiFi pada umumnya sinyal WiFi pada saat ini dibagikan kepada sinyal WiFi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5. Kemudian untuk mengaksesnya yaitu menggunakan frekuensi 2.4, kemudian frekuensi 5 GHz. Kemudian selanjutnya ada percobaan. Untuk percobaannya sendiri, skenarionya membuat jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentifikasi keamanan jaringan tanpa menggunakan metode autentifikasi keamanan. Untuk topologinya sendiri seperti ini. Nah, saya sudah membuatnya di sama seperti yang dulu. Nah, di sini. Di sini saya sudah menggunakan
untuk ini topologinya. Kemudian kita bagi layar aja. Nah, di sini sudah sesuai. Untuk di sini ada switch 3, kemudian ada akses point 1 dan juga akses point 2, kemudian ada laptop dan juga ada smartphone. Selanjutnya untuk percobaan yang pertama, langkahnya membuat skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, kita sudah, kemudian ada setting akses point 1 dengan port SS. Nah, ini kita setting dulu. Port satunya di sini. Kita setting WPA 2PSK dengan password yaitu 123456778. Kemudian jika sudah, kita silang, kita lanjut ke langkah yang ketiga, setting access point 2. Dengan port 1 juga, yaitu disable dengan keamanannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk setting iPhone wireless-nya. Untuk setting iPhone-nya seperti ini wireless-nya. Kemudian kita setting juga pada laptopnya. Nah, di sini di bagian config, kemudian wireless 0 dengan P2FK, kemudian seperti ini. Nah, setelah itu kita coba untuk mengetesnya dengan desktop, kemudian command print. Di sini saya sudah mengetes. Kita coba lagi ping 192.168.1.130. Nah, di sini sudah berjalan dan artinya sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita coba pada pembahasan yaitu DHCP server. Selanjutnya kita beralih ke materi DHCP server. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu memahami fungsi DHCP server oleh DHCP server dan klien, kemudian mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, DHCP merupakan Dynamic Configuration Protocol, merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP tersebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang memiliki nomor IP tersebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual kepada configuration atau TCP atau IP, tapi cukup memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer yang memintanya komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Kemudian DHCP menjawab dan memberikan nomor IP pada database DHCP. DHCP server sendiri setelah tersebut memberikan nomor IP, maka server meminjamkan yang disebut dengan LACE. Nah, nomor IP yang ada di DHCP client akan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool.
Kemudian untuk nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada nomor IP, maka dapat diberikan klien dan dapat menginisiasi TCP atau IP dengan sendirinya dan tidak dapat tergabung oleh jaringan tersebut. Nah, ini merupakan gambar jaringan dengan DHCP server dan DHCP klien. Kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu cara kerja DHCP server. DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi IP, yaitu jika klien memberikan NIC terlebih dari 1 atau dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dilaksanakan untuk setiap adaptor dengan sendiri-sendiri atau secara sendiri-sendiri. Kemudian untuk DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server, yaitu broadcast mencari DHCP server. Kemudian ada DHCP offer, DHCP request, dan juga DHCP acknowledgement. Untuk kelebihan dari DHCP server sendiri, yang pertama yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien yang lain atau PC server. Kemudian DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain sebagai network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Kemudian TCP memungkinkan satu klien menggunakan alamat IP yang resourceable, artinya alamat IP tersebut tidak bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Kemudian DHCP melakukan atau memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan dari DHCP server sendiri yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan juga tidak terhubung. Kemudian metode dalam konfigurasi DHCP yaitu ada konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fixed alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien memerlukan data MAC address. Selanjutnya kita coba ke skenario-nya. Kita split dulu untuk layarnya, dan di sini juga saya sudah membuat untuk topologi jaringannya. Di sini ada DHCP server, kemudian switch 3, access point 1, access point 2, dan laptop serta smartphone. Nah, setelah itu kita langkah percobaan yang pertama membuat skema jaringan seperti gambar di atas. Untuk skema jaringannya sudah kita lakukan. Kemudian setting IP server secara statik. Untuk settingnya kita coba config, kemudian interface 0-nya secara statik, dan juga IP-nya juga 192.168.1.129. Kemudian next, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita aktifkan DHCP server, kemudian bagian service pada DHCP kita aktifkan. Nah, sudah aktif di sini. Selanjutnya langkah keempat, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP. Untuk laptopnya kita klik dulu desktop, kemudian IP configuration. Di sini sudah IP. Selanjutnya
setelah kita memastikan sudah beralih ke DHCP server, maka kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client. Laptop, kemudian desktop, dan IP configuration. Di sini juga sudah menggunakan DHCP. Selanjutnya untuk tugasnya membuat praktikum. Nah, ini sudah sesuai dengan skenarionya. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Apabila ada salah kata dan salah dalam melakukan praktikum, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.